Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Kali ini saya pengen bahas kisah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam itu dikenal sebagai orang yang dari keluarga yang kaya raya. Dia juga sendiri seorang pria yang cukup tampan di kota Mekah, dan ia juga dikenal sebagai pribadi yang cukup cerdas. Nah, gimana sih kisah sahabat yang satu ini? Saya disclaimer dulu, saya tidak akan bawakan kisahnya sampai ia meninggal, karena sekedar informasi nih ya. Mus'ab bin Umair itu wafat sebagai syuhada di perang Uhud, dan jujur saya tidak kuat ceritakan kisahnya di perang Uhud karena sudah beberapa kali baca ya. Saya pertama bacanya di kisah perang Uhud, terus saya beberapa kali lagi baca di kisah pribadinya dia, di sirahnya dia, dan emang nyentuh hati kalau buat saya pribadi. Jadi saya nggak kuat buat ceritain. Jadi saya bakal ceritain mulai dia masuk Islam sampai dia diberikan tugas yang sangat berat bagi seorang anak muda dari Rasulullah SAW. Oke, jadi Islam mulai berkembang saat Mus'ab kecil, tidak kecil juga, remaja. Islam mulai berkembang. Dia mulai mendengar bahwa ada ajaran dari Muhammad tentang Islam. Nah, karena dia sendiri berasal dari keluarga yang menyembah berhala, keluarga kafir Quraisy, kaum Quraisy, ibunya salah satu orang yang cukup didengar di kaum Quraisy. Mus'ab tertarik dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Namun karena ibunya melarang, jadi dia mulai cari infonya sembunyi-sembunyi. Hingga suatu saat di salah satu rumah di pinggiran kota Mekah, Rasulullah SAW mengadakan kumpul, terus saya lupa kisahnya gimana. Terus Mus'ab datang karena dia udah beberapa kali dengar, dia kepo, dan akhirnya dia datang duduk bersama Rasulullah SAW. Dan saat itu juga dia memutuskan masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Mus'ab tahu bahwa jika ibunya tahu dia masuk Islam, pasti akan ribut lah urusannya. Dan Mus'ab juga tahu itu bakalan ketahuan suatu saat. Hingga berjalannya waktu, ibunya tahu Mus'ab masuk Islam, dan ibunya sangat marah. Kemudian Mus'ab dipanggil di hadapan kaum Quraisy, dan ibunya marah-marah. Ada beberapa kalimat yang saya tidak sempat catat karena bukunya hilang ya, buku yang terjadiin patokan buat ceritaan ini tuh tiba-tiba hilang. Ada beberapa kata yang mana Mus'ab ngomong gini, dia ngajak ibunya untuk masuk Islam. Terus ibunya nggak mau, dia nolak. Terus Mus'ab bacain ayat Al-Quran, dan ibunya nyuruh berhenti dengan nada yang tinggi. Terus ibunya emosinya naik, ingin mukul Mus'ab. Nah, Mus'ab ini tuh anak kesayangan, anak yang sangat disayang oleh ibunya, sangat-sangat disayang. Udah dari orang kaya, anaknya ganteng, cerdas, disayang sama orang tua, dan Mus'ab juga sayang sama orang tuanya. Nah, karena Mus'ab bacain ayat Al-Quran, terus ibunya marah, mau dipukul lah. Tapi sebelum tangan ibunya ini sampai mukul Mus'ab, tiba-tiba rasa sayangnya ibunya ini
bergejolak di hatinya sampai ibunya nggak jadi mukul Mus'ab, dan dia langsung jatuh bersedih nangis gitu. Karena satu sisi dia kesal sama anaknya, tapi ibunya juga sayang banget sama Mus'ab. Akhirnya ibunya berpikir kalau dengan cara kekerasan pasti ini nggak akan ada perubahan dari Mus'ab, malah nanti Mus'ab malah makin cinta sama Islam. Akhirnya ibunya coba lakuin beberapa cara, mulai dari Mus'abnya dikurung. Nah, Mus'ab udah dikurung di rumah, dijaga oleh beberapa penjaga. Tapi suatu saat entah bagaimana caranya Mus'ab tahu bahwa para sahabat akan melakukan hijrah pertamanya ke Abbasiyah kalau nggak salah ya. Maaf nih kalau salah. Nah, dia tahu, wah mau pergi nih, saya nggak ikut gitu kan katanya. Terus entah gimana caranya, karena Mus'ab ini seorang yang cerdas, dia berhasil lolos dari penjagaan pengawal ibunya. Dia lolos, terus dia ke Abbasiyah, terus udah gitu balik lagi nih ibunya marah, dikurung lagi, dijaga tambah ketat. Nah, terus abis itu dia dengar kabar lagi bahwa para sahabat ini mau ke Madinah buat hijrah. Nah, hijrahnya bukan hijrah yang langsung pindah bareng-bareng ya. Ini baru kayak persiapan, beberapa sahabat dikirim ke Madinah dulu sebelum akhirnya nanti Rasulullah SAW yang ikut hijrah bareng-bareng semua. Nah, pas dengar kabar-kabar awal ini Mus'ab langsung bergejolak, katanya dia pengen ikut lagi. Akhirnya dengan berbagai cara akhirnya dia bisa lolos lagi dari pengawal ibunya itu, yang padahal udah dijaga ketat. Karena Mus'ab ini cerdas, akhirnya bisa lolos lagi. Dia lolos lagi. Akhirnya sebelum dia pergi bareng-bareng ini, Mus'ab dipercaya oleh Rasulullah SAW sebagai, gimana ya bahasanya ya, kalau bahasa sekarang itu Mus'ab itu jadi duta gitu, jadi duta Islam yang bawa nama Islam ke Yastrib, ke Madinah gitu. Jadi yang dikasih tanggung jawab buat mimpin orang-orang, gimana istilahnya, jadi beberapa sahabat mau ke Madinah buat ngenalin Islam dulu ke Yastrib. Nah, yang mimpin sahabat-sahabat ini untuk ngenalin Islam ke Yastrib itu Mus'ab. Nah, beberapa sahabat berpikir, kok Mus'ab yang dikasih tanggung jawab besar ini gitu. Karena kan Islam di Mekah aja ini masih, istilahnya masih minoritas lah saat itu. Terus mau dikenalin ke daerah lain, ke Yastrib yang benar-benar bahkan belum ada akar Islam, istilahnya gitulah. Belum ada yang gimana ya, belum ada banyak Islam di sana. Tapi dipercayain kepada anak muda. Bukan gimana ya, nggak apa-apa kok anak muda, tapi dia yang pertama masuk Islam. Dia udah ngikutin Islam dari masih awal banget. Itu kayak Abu Bakar misal, kayak Ali misal. Karena ke sahabat-sahabat banyak yang sahabat-sahabat lebih mapan lah menurut beberapa sahabat. Tapi Rasulullah SAW tetap pada pendiriannya, dia pilih Mus'ab. Akhirnya gimana? Setelah itu Mus'ab berangkat. Oh ya, sebelum Mus'ab berangkat, ibunya marah banget, marah besar. Dan karena Mus'ab ini adalah orang kaya dan dia masih remaja saat itu, jadi segala kebutuhannya itu dipenuhi oleh ibunya. Jadi kayak kita lah, anak remaja, jadi dibiayain sama orang tua ini uang untuk beli baju, untuk beli ini. Nah, ibunya marah. Semua fasilitas untuk Mus'ab itu diputus. Nah, Mus'ab yang biasanya di kota Mekah itu dilihat sebagai sosok yang pakaiannya bagus, pakaiannya mahal, pakaiannya rapi, tiba-tiba berubah 180 derajat. Jadi Mus'ab yang sangat sederhana, pakaiannya kasar, kain pakaiannya itu kasar, bukan yang selembut sutra, bukan pakaian yang bagus, pakaian sangat biasa. Berubah lah. Jadi gimana kita ngeliat orang yang biasa, misal pakai baju kaos aja tuh harganya 1 juta, terus tiba-tiba dia pakai
baju kaos yang di pasar yang 100.000 dapat 30.000 satu. Nah gitu perumpamaannya saat ini. Jadi kayak orang langsung lah kok Musab beda banget gitu. Tapi karena kecintaannya dengan Islam, dia nggak masalah dengan itu. Dan ada satu perkataan Musab kepada ibunya saat ibunya benar-benar marah kepada dia dan dia meminta untuk Musab meninggalkan agama Islam. Dia berkata seperti ini, "Wahai ibu, aku sangat menyayangimu, aku sangat sayang kepadamu, tapi sungguh kecintaanku kepada Allah dan Rasulullah itu jauh melebihi itu." Nah, jadi dia udah dibujuk sama ibunya bahkan ada kisah yang menceritakan ibunya sampai nggak mau makan untuk membujuk Musab ini supaya tersentuh hatinya, supaya dia mau nurutin kemauan ibunya. Tapi Mus'ab enggak. Dia katakan, aku cinta kepadamu, tapi sungguh kecintaanku kepada Allah dan Rasulullah jauh lebih dari itu. Oke, jadi setelah itu Mus'ab berangkat dan pilihan Rasulullah tidak pernah salah, teman-teman. Banyak sekali pilihan Rasulullah yang bagi beberapa sahabat, kok gini, kok milihnya ini. Kan banyak yang lebih pantas secara logika, secara statistik bahkan gitu. Tapi Rasulullah punya keistimewaan yang tidak dimiliki manusia-manusia lainnya. Pilihan-pilihannya itu benar-benar pilihan yang tepat. Nah, akhirnya Mus'ab berhasil mengumpulkan 80 pengikut di beberapa bulan awal. Saya lupa antara 1 sampai 3 bulan itu dia ngumpulin 80 pengikut di Yastrib yang sama sekali tidak kenal Islam. Jadi bayangin teman-teman, ini bawa agama loh, sebuah ideologi untuk menjalani kehidupan. Di mana teman-teman suatu daerah yang belum ada akar-akar ideologi yang teman-teman bawa. Terus teman-teman datang, penuh tanggung jawab dan bisa ngumpulin 80 orang. Bahkan Nabi Nuh berpuluh-puluh tahun pengikutnya hanya beberapa. Inilah kehebatan Mus'ab. Dan para sahabat pun mengakuinya bahwa ya pilihan Rasulullah, bahwa Mus'ab yang diberi tanggung jawab besar ini berhasil. Akhirnya setelah berhasil menanamkan Islam di Yastrib, di Madinah, Rasulullah dan para sahabat akhirnya pindah. Nah, saya beberapa kali dengar cerita-cerita ustadz dan ya gitulah, yang gimana sih sebutnya, cerita-cerita tentang sahabat yang ingin kita jadikan patokan. Bahkan gimana ya istilahnya, kriteria wanita zaman ini itu bahkan sudah bahkan bisa udah ada contohnya dari zaman Rasulullah SAW. Jadi gini, pasti sekarang kalau kita tanya cewek-cewek, wanita-wanita yang normal pasti pilihannya ganteng, pintar, kaya raya, beriman, dan sayang kepada orang tua, baik. Mus'ab lah contohnya. Mus'ab kaya raya, tapi dia tidak sombong dan dia bisa menerima segala sesuatunya saat di kehilangan apa yang dia udah rasain dari kecil, tanpa rasa sakit hati sedikit pun. Kemudian Mus'ab diberikan oleh Allah sebuah ketampanan yang mana ya zaman sekarang teman-teman pasti semua orang ingin tampan, walaupun sebenarnya kita semua tampan, tergantung siapa yang ngeliat aja kan. Kemudian Mus'ab ini sangat sayang kepada orang tuanya, sangat sayang. Gimana ya, kalau teman-teman baca sendiri bukunya atau dengar dari orang yang bisa menceritakan lebih dengan perasaan, tiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Mus'ab kepada ibunya itu sangat-sangat wow, sangat-sangat menyentuh. Kemudian Mus'ab ini sosok yang sangat cerdas, sosok yang bahkan Rasulullah mengakui kecerdasannya dengan memberikan tanggung jawab yang sangat besar kepada Mus'ab gitu. Jadi Mus'ab ini udah ganteng, pintar, kaya raya, sayang kepada orang tua, baik.
apalagi yang kurang? Yang kurang cuma yang saat ini tuh udah nggak ada yang sosok kayak Mus'ab. Mungkin ada sedikit. Ayolah diperbanyak para kaum saya laki-laki, ayo diperbanyak, terutama kaya raya. Oke, dah segitu aja. Semoga ada yang nonton sampai akhir lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.